Halo semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat melalui event mobil area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Pada video kali ini Edi mau ngebahas masalah 7 fitur unik pada mobil Suzuki XL7 tahun 2024 Alpha Hybrid, Beta Hybrid juga ya. Jadi 7 fitur ini unik banget dan hanya dimiliki, mungkin nggak hanya ya, cuman kebanyakan nggak punya fitur yang ada di mobil Suzuki XL7 Hybrid ini. Nah, apa aja itu fitur yang dimiliki XL7 ini? Simak terus video berikut ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Suzuki XL7 ini udah melanglang buana di jalanan, itu udah banyak banget. Nggak tahu apa karena memang 7 fitur unik ini yang membuat masyarakat Indonesia itu tertarik dengan mobil Suzuki XL7 ini. Nah, 7 fitur menarik ini akan kita bahas pada video kali ini. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga kalau mau beli mobil Suzuki, belinya dengan ini, jangan ke yang lain ya guys ya. Oke, fitur yang pertama itu teman-teman akan temukan fitur yang mungkin nggak dimiliki semua kompetitor, yaitu Smart Electronic Mirror ya, Smart E-Mirror. Jadi fitur ini berfungsi untuk merekam segala kejadian yang ada di jalan, baik di depan maupun di belakang ya. Selain itu juga ini dia tersimpan suaranya juga, dia kerekam juga suaranya, bukan cuman gambar aja tapi suara juga dia bisa ngerekam. Nah, selain itu kita juga bisa geser-geser untuk kameranya, kita bisa naik turunin baik di depan maupun di belakang. Jadi ini berfungsi banget untuk apalagi sekarang ya, kejadian-kejadian yang ada di jalan. Misalnya ada kejadian, kita bisa nge-share di media sosial apa yang terjadi di jalan dan bisa viral mungkin ya. Kalau ada kejadian unik di jalanan ataupun kejadian-kejadian laka lantas ataupun yang kejadian yang kita diinginkan, misalnya nyerempet, kita ada bukti, misalnya kita mau ngasih tahu ke orangnya ya. Oke, fitur selanjutnya itu terdapat pada bagian lampunya ya. Nah, di bagian lampunya ada 2 fitur unik. Yang pertama itu fitur ini fitur yang kedua ya, itu fitur Guide Me Light ya. Guide Me Light ini sama dengan Follow Me Home, Follow Me Car ya. Jadi saat kita pencet unlock, itu lampu utamanya menyala selama 15 detik, menuntun kita ke mobil ataupun menuntun kita ke parkiran ya. Jadi menyala selama 15 detik. Dan itu kita juga bisa setting melalui MID, kita bisa setting sampai 30 detik. Bahkan 1 menit kita bisa setting untuk lamanya nyala untuk bagian headlampnya ya. Oke, fitur yang ketiga itu adalah auto headlight ya. Auto headlight di sini posisinya itu kalau misalnya teman-teman udah di malam hari tapi teman-teman nggak nyalain, ataupun misalnya begini, teman-teman berada di terowongan itu kan minim cahaya ya, dia otomatis menyala dengan sendirinya asalkan teman-teman posisiin untuk tuasnya tuh di bagian auto, di bagian sini nih, ini auto nih. Jadi kalau teman-teman udah posisi di bagian auto, teman-teman ngelewatin terowongan itu kan minim cahaya, otomatis dianya headlampnya itu nyala dengan sendirinya. Ataupun di malam hari misalnya udah gelap, dia otomatis menyala dengan sendirinya tanpa kita putar ataupun kita pindahkan tuasnya ke lampu utama ya. Oke, fitur selanjutnya itu terdapat pada leveling, masih berkisaran pada bagian lampu ya. Nah, fitur ini, leveling ini untuk mengatur tinggi ataupun rendahnya bagian headlightnya ya, atau lampunya. Jadi kita bisa atur di bagian sini ya. Jadi kita mau tinggi mau rendah itu bisa atur dari sini nih. Nah, kalau misalnya di nomor 5 itu udah paling bawah banget ya untuk sorotan lampunya. Tapi kalau kita taruh ke atas, ini naik ke atas ya artinya ya, naik ke atas,
di bagian 1 misalnya ataupun 0, itu udah paling tinggi banget ataupun paling jauh untuk sorotannya ya. Gitu guys. Oke, itu tadi fitur yang keempat. Sekarang kita lanjut ke fitur yang kelima. Fitur yang kelima itu terdapat pada cup holder pendingin ya. Untuk cup holder pendingin ini memang nggak dimiliki sama semua kompetitor juga untuk cup holder ini ya. Setauku memang untuk cup holder ini cuma di Suzuki aja. Pertama kali itu di Suzuki R3 dulu ada di bagian sini untuk cup holder pendinginnya. Tapi sekarang pindah ke bagian sini nih. Nah ini cup holder pendingin bisa untuk 2 minuman kanan dan kiri ya. Jadi kalau teman-teman taruh minuman di bagian sini, teman-teman tunggu aja sekitar 15 menit sampai dengan setengah jam sambil jalan, itu minumnya jadi dingin. Atau misalnya teman-teman dari minimarket minumannya masih dingin dan teman-teman ingin tetap dingin, teman-teman taruh aja di sini, minumannya akan tetap dingin sesuai dengan teman-teman ambil pas saat di minimarket ya. Oke, selanjutnya itu fitur apa Bang Edi? Jadi fitur selanjutnya yang nomor 6 yaitu adalah heater ya. Setauku memang untuk kompetitor untuk fitur heater pada bagian AC-nya itu jarang banget ya, kecuali mobil Eropa. Untuk mobil Jepang setauku itu cuman Suzuki aja ada fitur heater. Fitur heater itu gunanya untuk memberikan suhu ruangan yang hangat. Misalnya teman-teman lagi kedinginan di dalam mobil, teman-teman ingin hangat di dalam mobil, teman-teman gunain aja fitur heater yang ini di bagian ini. Teman-teman putar aja ke bagian kanan atau ke merah sini, ke bagian kanan sampai dia keluar logo HI. Nah itu heaternya udah berfungsi dengan baik ya. Jadi tinggal teman-teman tunggu aja mobilnya dengan hangat ya. Oke, tadi udah 6 ya. Sekarang yang ketujuh. Jadi fitur yang terakhir nih guys. Fitur yang terakhir ini memang udah dimiliki sama beberapa brand lain. Cuman fitur ini unik ya, beda dengan yang lain. Yaitu fitur SHVC, Smart Hybrid by Suzuki ya. Jadi Smart Hybrid by Suzuki ini dia itu bukan full hybrid ya. Jadi itu semi hybrid ataupun mild hybrid. Jadi cara kerjanya itu si mesin bensin itu di assist ataupun dibantu untuk akselerasi saat di akselerasi. Misalnya teman-teman tarikan awal ingin ngegas kenceng, di situ kerjanya si CSG untuk memutar si mesin bensin. Jadi di situ ada tenaga bantuan dari CSG untuk memutar si tenaga bensin. Jadi otomatis tenaga bensin nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu capek untuk ngeluarin tenaga untuk mutar rodanya. Jadi disitulah dia menghemat keefisiensian bahan bakarnya. Dan selain itu juga saat di lampu merah itu idling stop. Jadi saat ngerem di lampu merah mesinnya otomatis nyala, dan saat ingin menyala lagi dia dibantu sama ESC untuk nge-restart mobil si bensinnya. Jadi otomatis bensinnya akan lebih irit dari mesin konvensional biasa ya. Jadi itulah dia tadi 7 fitur unik pada mobil Suzuki SL7 yang jarang ataupun belum tentu dimiliki oleh kompetitor ya. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan video ini aku buatkan khusus untuk teman-teman, dan semoga teman-teman terhibur ataupun terupdate dengan informasi yang Edi berikan kepada teman-teman. Oke, akhir kata dari Edi guys, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.